Gambar cerita adalah gambar yang memperjelas suatu cerita. Terkadang ada hal-hal yang sulit dibayangkan hanya dengan membaca ya. Kalau anak zaman sekarang nih bacanya cuma sekilas tapi nggak paham tuh dengan apa yang dibaca gitu ya. Tapi dengan adanya gambar cerita ini, waktu kamu baca terus ada ilustrasi gambarnya di sana, kalian bisa membayangkan, oh seperti ini jalan ceritanya, oh seperti ini ceritanya, seperti itu. Nah, misalnya nih, ada misalnya dalam cerita itu ada baju yang dipakai tokoh ya, misalnya pakai baju adat Padang. Oh ini ceritanya misalnya tentang Malin Kundang nih, dia orang dari Padang misalnya ya. Kemudian ada juga rumahnya. Nah, rumah pelaku utama, oh dia ini sepertinya orang nggak punya, orang miskin gitu ya. Rumahnya itu seperti gubuk seperti itu. Dari gambar ilustrasi di ceritamu itu kamu bisa juga mengetahui gitu ya, nak ya. Jadi eh, kira-kira ceritanya tentang apa seperti itu. Terus tempat berlangsungnya cerita, misalnya di cerita tersebut ya itu ada gambar pantai seperti itu atau gambar hutan-hutan ya. Kalau ada di bukumu tuh di halaman 3 itu kayak eh, di hutan seperti itu ya. Nah, itu kita bisa tahu jadi tempatnya tuh di mana gitu, dan banyak lagi ya nak ya. Nah, dengan melihat gambar cerita, orang pasti akan lebih mudah untuk memahami isi cerita tersebut ya. Karena sudah tergambar tuh dalam cerita tersebut gitu. Oh, sudah ada gambarnya. Oh, ini kayaknya ceritanya tentang ini gitu. Seperti misalnya tentang kancil. Nah, seperti itu udah umum ya, nak ya kalau kayak gitu ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar cerita pada cerita pendek atau cerpen berikut ini. Judulnya Si Arang. Oleh Siti Nur Laila ya. Lihat di sana ada gambar apa di sana, nak? Iya, itu seperti gambar anak, terus ada gambar kuda ya. Terus kayak apa ya, terjebak gitu dalam jaring-jaring. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah tahu nih kayaknya ceritanya tentang kuda dan anak-anak yang menemukannya gitu ya. Oke, kita baca saja ya, nak ya. Damar sedang mencari rumput untuk kambing peliharaannya. Tiba-tiba ia mendengar suara meringkik-ringkik. Damar mencari sumber suara itu. Ternyata itu suara seekor anak kuda. Anak kuda itu terjerat tali perangkap. Anak kuda yang malang, gumam Damar. Damar kemudian membantu membebaskan anak kuda itu dari perangkap. Setelah membantu anak kuda itu, Damar melanjutkan mencari rumput. Namun si anak kuda terus mengikutinya. Damar lalu membawa pulang anak kuda berbulu hitam itu. Ia menamakannya dengan nama Arang. Damar merawat Arang dengan baik. Kuda itu tumbuh menjadi kuda yang gagah dan gesit. Damar sangat menyayanginya. Suatu ketika, Damar mendengar sebuah berita. Baginda Raja hendak menyelenggarakan lomba pacuan kuda. Pemenang lomba akan memperoleh 100 keping emas. Wow, Damar langsung berhayal. Kalau menang, ia bisa menjadi seorang pedagang kambing. Arang, besok pagi kita pergi ke istana untuk ikut lomba. Kau kuda gesit, aku yakin kau bisa menang. Ucap Damar sambil mengelus punggung Arang, dan Arang pun meringkik. Ia seperti mengerti ucapan tuannya. Keesokan harinya, Damar pergi pagi-pagi sekali. Saat melewati tepian hutan, Damar memacu Arang kencang-kencang. Daerah itu terkenal tidak aman. Ada dua pencuri kuda yang sering mengganggu pengendara kuda yang lewat. Sayangnya, waktu melompati sebuah tunggul pohon, Arang tergelincir. Kuda itu terjatuh. Demikian pula dengan Damar. Damar tidak terluka, tetapi kaki Arang terkilir, membuatnya kesulitan berjalan. Kita gagal ikut lomba, Arang, ucap Damar sedih. Ayo kita pulang, kata Damar lagi. Namun Arang tak mau menurut. Kalau kau tetap berlomba, kakimu tak akan pernah sembuh seperti semula. Aku lebih rela kehilangan 100 keping emas daripada melihatmu terluka, bujuk Damar. Tiba-tiba, dari balik semak muncul dua orang pencuri kuda. Mereka merebut tali kekang Arang dari tangan Damar. Kuda yang bagus, harganya pasti mahal. Hahaha, tawa salah satu pencuri. Akan tetapi, wajahnya berubah kecewa saat melihat Arang berjalan tertatih. Hei, lihat kaki kuda ini.
Tak ada yang mau membeli kuda pincang. Sudah, tinggalkan saja. Kita cari mangsa baru, kata pencuri satunya. Kedua pencuri kuda masuk lagi ke dalam hutan. Damar menghela nafas lega. Beberapa bulan kemudian, Arung sudah sembuh. Kuda itu sudah berlari lincah di padang rumput. Damar bersyukur karena kaki Arang dulu terkilir. Kalau tidak, tentu para pencuri sudah membawanya pergi. "Hoi, Damar!" Terdengar teriakan ayah Damar yang datang tergesa-gesa. "Ada kabar gembira. Baginda Raja mengadakan lomba pacuan kuda lagi. Kau bisa ikut. Si Arang kan sudah sembuh." Damar sangat senang. Ia bertekad akan berjuang agar menjadi pemenang. Tentu saja nantinya ia akan melewati jalan lain untuk menuju istana. Sumber dari majalah Bobo ya nak ya. Nah, dari cerita tadi kalian bisa lihat si Arang ya ada beberapa gambar. Gambar pertama di sana ada anak yang melihat anak kuda yang terperangkap. Gambar kedua waktu Damar dan Arang ini tergelincir ya nak ya. Kemudian yang gambar yang ketiga tuh ada pencuri ya. Ada pencuri, dua pencuri dan Damar yang sedang membawa si Damar tersebut. Nah, gambar-gambar pada cerita si Arang tadi ya nak ya merupakan contoh dari gambar cerita. Nah, gambar cerita ini biasa menggambarkan suasana atau peristiwa yang terjadi pada cerita. Dengan demikian, kamu akan lebih mudah memahami isi cerita tersebut. Kamu juga dapat mengetahui karakter dari tokoh pada cerita dengan melihat gambar cerita tersebut ya. Nah, berikut juga misalkan berikan beberapa contoh-contoh gambar cerita ya nak ya. Ini bisa ambil dari buku-buku ada, terus kemudian dari cerpen-cerpen ya yang ada gambarnya, bisa dilihat di contoh-contoh tersebut. Nah, ini merupakan cerita dengan ada gambarnya ya, atau gambar cerita. Bisa disimak di sini banyak sekali judul-judul atau cerita-cerita yang menggambarkan ya, sudah bisa kita tebak itu ceritanya tentang apa, seperti itu ya. Oke, bisa dilihat. Nah, itu tadi penjelasan disediakan tentang SPDP hari ini ya. Semoga kalian paham dan bisa membedakan gambar cerita ya. Gambar cerita itu ada kayak sebuah cerpen dan ada gambar yang menggambarkan situasi, menggambarkan cerita tersebut ya. Oke, thank you sudah menonton dan sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.